Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini masih bersama Ibu membawakan tutorial normatif dan kewirausahaan kelas 12. Jadi di sini Ibu harapkan ya nantinya anak-anak kami tetap mengikuti tutorial pembelajaran ini sampai selesai sehingga nanti anak-anak kami bisa memahami tentang materi yang Ibu ajarkan mengenai perencanaan produksi massal. Metode pembelajaran perencanaan produksi massal ini ya, bahwa perencanaan produksi dilakukan dengan tujuan menentukan arah dari tindakan-tindakan yang harus dilakukan di masa mendatang. Apa yang harus dilakukan, beberapa banyak melakukan, dan kapan harus melakukan perencanaan produksi menurut penaksir atau permintaan produk atau jasa yang diharapkan akan disediakan perusahaan di masa yang akan datang. Dengan demikian, peramalan merupakan bagian integral dari perencanaan produksi karena dengan adanya peramalan kita dapat menentukan perencanaan produksi massal ini. Jadi di dalam pengertian perencanaan massal ya, ini secara luas ya, yang dimaksud dengan perencanaan produksi massal. Apa yang dimaksud dengan produksi massal? Sebelum melakukan produksi, sebuah perusahaan terlebih dahulu membuat perencanaan produksi. Tahap perencanaan produksi dibuat pada awal suatu proses produksi. Perencanaan produksi tersebut merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk menetapkan produk apa yang akan diproduksi, jumlah yang dibutuhkan, waktu berproduksi, dan waktu selesainya diproduksi. Jadi satu, pengertian perencanaan produksi ya. Apa yang dimaksud dengan perencanaan produksi itu? Sebelum melakukan produksi, sebuah perusahaan terlebih dahulu membuat perencanaan produksi yang matang. Tahap perencanaan produksi dibuat pada tahap awal suatu proses produksi. Perencanaan produksi tersebut merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk menetapkan produk apa yang diproduksi, jumlah yang dibutuhkan, waktu yang berproduksi, dan waktu selesai waktu diproduksi. Kemudian yang kedua, ruang lingkup perencanaan produksi. Perencanaan produksi berhubungan dengan pengendalian produksi, artinya perencanaan produksi berkaitan dengan aktivitas untuk menetapkan kemampuan semua sumber daya perusahaan yang digunakan untuk menjalankan kemampuan produksi agar berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Sukaria Simulingga tahun 2013, perencanaan produksi meliputi kegiatan produksi ini. A. Mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat akhirat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penualan ya. Kemudian tujuan dan fungsi ya, dan perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan salah satu dari banyaknya perencanaan suatu perusahaan dalam kaitannya untuk menambah nilai suatu barang atau inventory ya. Maka perencanaan produksi tersebut memilih tujuan dan fungsi yang cukup besar. Yang pertama ya, dalam kaitannya dalam perencanaan produksi ini ada disebut dengan meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan ya. Salah satu tujuan perencanaan produksi dalam produksi massal yaitu meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Dengan membuat perencanaan produksi maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi, seperti penyediaan bahan baku, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dengan menekan biaya produksi maka diharapkan keuntungan
yang didapat pun akan terlebih. Menekan biaya produksi bukan berarti mengurangi kualitas produksi, karena dalam produksi masa kualitas produksi sudah ada standarisasinya. Kemudian memaksimalkan kepuasan pelanggan terhadap suatu produk, ya. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produksi merupakan tujuan dari perencanaan produksi. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produksi, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, semakin pelanggan tidak puas terhadap sebagian produksi, maka akan semakin sulit bagi perusahaan mendapatkan keuntungan dari produksi tersebut. Pelanggan hanya akan menggunakan produksi yang sesuai dengan berkualitas dan memuaskan. Salah satu cara perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan yaitu melakukan inovasi yang sesuai dengan selera pelanggan. Sebaiknya bila inovasi dilakukan tanpa pertimbangan kepuasan konsumen, maka produksi tersebut akan ditinggalkan. Kemudian meminimalkan adanya perubahan nilai produksi. Perencanaan produksi tepat akan menimbulkan risiko kehilangan nilai produksi suatu produk, ya. Contohnya, persediaan bahan baku di gudang harus diproduksi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Bila proses produksi terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka bahan baku yang disimpan di gudang akan rusak dan tidak tahan lama dan tidak bisa dipakai lagi. Sekalipun bahan baku bisa terpakai, itu kualitasnya menurun karena sebaiknya produksi dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, karena proses produksi ini akan meminimalkan perubahan bahan baku. Kemudian meminimalkan perubahan tenaga kerja. Perencanaan produksi yang baik juga akan menentukan berapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dengan perencanaan yang berkaitan dengan terus kerja, maka biaya tenaga kerja bisa diminimalkan. Kemudian menjamin rencana produksi barang maupun penjualan barang. Ini produk barang yang dihasilkan harus dijamin kualitas dan mutu yang tepat untuk dipasarkan. Kemudian mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Perencanaan produksi sangat tepat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan maupun untuk memproduksi barang serupa dari waktu ke waktu. Pengukuran tersebut bisa digunakan untuk memproduksi barang serupa dan waktu yang tepat. Kemudian alat untuk memonitor hasil produksi, ya. Fungsi lain dari pembuatan perencanaan produksi yaitu memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksinya secara akurat. Selanjutnya, hasil memonitoring digunakan sebagai acuan memonitor hasil perusahaan secara akurat dan kemudian membuat revisi dan misi terhadap produk barang yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan adanya kalasaannya produk pertama perusahaan mampu menghasilkan barang yang berkualitas, ya. Kemudian unsur-unsur dalam perencanaan produksi, ya. Ada beberapa unsur-unsur dalam perencanaan produksi. Itu ada unsur-unsur yang pertama, ada tujuan produksi, ya. Tujuan produksi adalah berkaitan dengan produksi massal. Itu dari perencanaan produksi itu yang pertama meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Kemudian secara jelasnya bahwa tujuan produksi harus dibuat secara mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. Contohnya, suatu perusahaan akan membuat suatu produksi, maka bahan baku yang digunakan harus sesuai dengan produksi yang dibuat. Kemudian pengukuran dan standar produksi, ya. Pengukuran dan standar produksi ini unsur lainnya yang terdapat pada perencanaan produksi, yaitu adanya pengukuran dan standar produksi. Artinya perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan saja, tetapi juga harus mengukur
kemampuan konsumen dan menyerap produksi tersebut. Perencanaan produksi yang melebihi kapasitas pasar dan tidak mengukur beberapa besar kemampuan konsumen atas barang tersebut. Hal ini akan menimbulkan penimbunan barang dalam suatu usaha. Contohnya, sebuah perusahaan memproduksi barang melebihi kebutuhan pasar. Hal ini akan memperbesar biaya produksi dan mengurangi pendapatan dari perusahaan. Kemudian perencanaan merupakan faktor objektif, ya. Perencanaan dalam merupakan faktor objektif, artinya, ya, perencanaan produksi harus ada apa adanya dan dimiliki pemikiran yang cukup nasional, ya, secara rasional, ya, bukan hanya sebagai angan-angan saja. Dengan kata lain, perencanaan produksi harus berdasarkan kenyataan yang ada di pasaran. Hal ini untuk mengurangi pemborosan biaya bahan baku sekaligus biaya tenaga kerja. Perencanaan harus bisa diukur, ya. Perencanaan harus bisa diukur, artinya sekalipun perusahaan hanya mengira-ngira, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentunya akan menimbulkan kerugian pada perusahaan. Jadi, kalau kita lihat fungsi daripada perencanaan produksi antara lain ada yang pertama, menjamin rencana produksi barang maupun penjualan barang. B. Mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Kemudian C. Alat untuk memonitor hasil produksi. Unsur dalam perencanaan produksi, adapun unsur dalam perencanaan produksi yaitu tujuan produksi. Tujuan produksi harus dibuat secara mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. Contohnya, suatu perusahaan akan membuat spanduk makan bahan baku yang digunakan harus sesuai dengan produk yang dibuat. Kemudian B. Pengukuran standar produksi. Unsur lain yang terdapat pada perencanaan produksi yaitu adanya pengukuran dan standar produksi, artinya perencanaan produksi tidak dilakukan atas tujuan saja tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produksi tersebut. C. Perencanaan merupakan faktor objektif, ya. Selanjutnya, ya, di dalam perencanaan produksi ini harus diukur secara jelas, ya. Ada jenis-jenis perencanaan produksi. Yang pertama, perencanaan jangka panjang, long range planning, ya. Kemudian B. Perencanaan jangka menengah, medium range planning. Kemudian perencanaan jangka pendek, short range planning. Dalam tahap awal produksi, ya, itu nanti ada pembagiannya yang disebut dengan ada jangka panjang, ya, ada jangka menengah, kemudian ada jangka pendeknya. Kemudian ada faktor-faktor yang berpengaruh dalam perencanaan produksi. Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berada dalam proses dalam perusahaan. Faktor internal antara lain, ya, adanya kapasitas mesin dan peralatan, ya, kemudian produktivitas tenaga kerja, kemudian kemampuan pengadaan dan penyediaan. Faktor eksternal merupakan faktor yang datangnya dari luar perusahaan yang berada di luar kekuasaan pimpinan perusahaan. Faktor eksternal meliputi atas kebijakan pemerintah, inflasi, bencana alam. Jadi maksudnya itu kalau yang dikatakan kebijakan pemerintah itu adalah keputusan pemerintah, kemudian inflasi, turunnya nilai mata uang rupiah, kemudian akibat bencana alam baik dia gempa, ya, banjir, maling dan sebagainya. Langkah-langkah perencanaan produksi, apa saja langkah yang harus dibuat dalam perencanaan produksi massal? Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam perencanaan produksi massal adalah penelitian dalam mengembangkan produk,
Kemudian B, mencari gagasan dalam seleksi produk. Kemudian setelah melakukan penelitian produk baik terhadap proses produksi maupun terhadap produk, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan dari meneliti dan pengembangan tersebut dengan tahapan seperti dijelaskan di bawah ini. Pertama, mencari gagasan. Kemudian seleksi produk. A, kelayakan finansial. Kemudian kesesuaian operasional. Kemudian potensi pasar. Kemudian desain produk pendahuluan, ya. Penentuan bentuk serta fungsi produk baru yang akan diproduksi. B, pemilihan bahan yang digunakan. Dalam hal pemilihan bahan yang akan digunakan harus mempertimbangkan hal sebagai berikut. Kebutuhan jenis. 2, harga dari bahan yang akan digunakan. Biaya memproses bahan atau biaya proses produksi. Biaya memproses bahan atau biaya proses untuk diproduksi. Kemudian kesempatan diversifikasi mengandung pengertian peluang untuk menambah atau memperbanyak jenis produksi yang akan dihasilkan. Ya, pengujian merupakan kegiatan untuk menguji apakah produk layak dikembangkan atau tidak, baik dilihat dari potensi pasar atau konsumen maupun secara teknik dari produk atau produk tersebut desain akhir. Jadi selanjutnya, ya, di dalam menetapkan skala produksi, proses menetapkan skala produksi harus dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Ada yang disebut dengan roasting, yaitu menetapkan tahapan dan menentukan urutan proses produksi bahan baku sampai menjadi bahan jadi. Termasuk di dalam tahapan ini adalah penyusunan alat fasilitas yang diperlukan dalam proses produksi. Scalding, ya. Scalding yaitu tahapan menetapkan dan menentukan jadwal kegiatan operasi proses produksi sebagai salah satu kesatuan dari keseluruhan kegiatan produksi. Kemudian dispensing yaitu tahap menentukan dan menentukan proses pemberian pemerintah untuk memulai lakukan kegiatan proses produksi sesuai dengan recoursing dan scalding. Follow up yaitu tahap menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan mengkoordinasi seluruh perencanaan kegiatan produksi. Soal ini anak-anak kami, ya, ada soal ini ibu buatkan, ada 5, ini nanti dijawab, ya, sesuai dengan materi kita tadi proses produksi massal. Yang pertama, sebutkan pengertian perencanaan produksi. Yang kedua, sebutkan dan fungsi dari perencanaan produksi. Yang ketiga, sebutkan 3 fungsi perencanaan produksi. Kemudian yang keempat ada apakah tujuan produksi. Yang kelima, sebutkan jenis-jenis perencanaan produksi. Jadi sampai di sini dulu anak kami. Kalau ada yang tidak jelas atau tidak mengerti, nanti silakan isi di kolom komentar. Kemudian kalau kira-kira kurang paham lagi boleh dijapri ke WA Ibu 0822 7722 4795. Dan kemudian mohon dipahami dan dimengerti. Sampai di sini dulu, ya. Banyak-banyak Ibu mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.